warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, M.Hum, MPA, selaku dosen mitigasi pidana, kelas D. Perkenalkan, saya Naila Zahra Ramadan dengan NIM 205230116 akan menjelaskan mengenai alat bukti dan juga hak korban serta tersangka. Menurut pendapat Andi Hamzah, hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan juga berakhir pada pelaksanaan pidana eksekusi oleh jaksa. Hukum acara pidana memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama adalah mencari dan menemukan kebenaran. Tujuan utama hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu peristiwa pidana. Proses ini mencakup penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di persidangan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Tujuannya agar tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti yang cukup dan tidak ada pelaku kejahatan yang lolos dari tanggung jawab hukum. Contohnya, polisi tidak diperbolehkan menetapkan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup. Jaksa pun harus meneliti berkas perkara secara cermat sebelum melimpahkannya ke pengadilan. Yang kedua adalah pemberian keputusan oleh hakim. Setelah proses pemeriksaan, di pengadilan hakim bertugas memberikan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Hakim harus netral dan hanya berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Tujuannya untuk menjaga keadilan, menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dan korban, serta memberikan kepastian hukum. Selanjutnya ada pelaksanaan keputusan. Tujuan terakhir dari hukum acara pidana adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses eksekusi ini dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan, misalnya dengan memenjarakan terpidana, menyita harta, atau melakukan rehabilitasi. Tujuannya untuk menegakkan hukum secara nyata, bukan hanya di atas kertas, dan memberikan efek jera serta keadilan bagi masyarakat dan korban. KUHP juga memiliki tujuan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah perlindungan atas harkat dan martabat manusia, tersangka atau terdakwa. Dan yang kedua ada perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Dan yang ketiga ada kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Dan yang keempat adalah mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dalam perkara pidana, penelitian, dan penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan atau keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa memang salah melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang sah tercantum pada pasal 184 KUHP. Yang pertama adalah keterangan saksi. Pasal 1 butir 26 KUHP, orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Fungsinya untuk menguatkan adanya tindak pidana dan pelakunya. Dan syaratnya harus diberikan di bawah sumpah. Saksi tidak boleh mendasarkan keterangan dari katanya. Di dalam keterangan saksi terdapat adanya pengecualian saksi. Pengecualian saksi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam suatu proses hukum, meskipun ia mengetahui fakta-fakta yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam sistem hukum, terutama hukum acara pidana dan perdata di Indonesia, terdapat beberapa kategori orang yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi berdasarkan pertimbangan hukum, etika, dan kepentingan perlindungan hak asasi. Pengecualian yang berdasarkan dengan hubungan keluarga, juga berdasarkan profesi yang wajib menjaga rahasia, dan juga anak di bawah umur, dan orang-orang yang sakit ingatan. Alat bukti selanjutnya adalah keterangan ahli. Pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus seperti spesialisasi ilmu pengetahuan di bidang tertentu dan diminta oleh penyidik atau hakim untuk menerangkan hal-hal teknis. Fungsinya ini untuk memberikan penjelasan ilmiah yang tidak bisa dijelaskan oleh saksi biasa.
Syaratnya harus diberikan oleh ahli yang berwenang, misalnya forensik, IT, atau psikologi, dan seterusnya. Alat bukti selanjutnya adalah surat. Setiap tulisan yang membuat informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang atau dibuat oleh seseorang yang dalam kapasitasnya yang sah. Fungsinya untuk mendukung fakta hukum seperti dokumen, rekaman, atau laporan. Syaratnya harus autentik dan juga relevan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk surat. Yang bentuk pertama adalah berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum. Dan yang kedua adalah surat dalam bentuk diatur undang-undang, akta kelahiran, KTP, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada surat dalam bentuk keterangan dari ahli, dan juga ada surat yang lain hanya berlaku jika isinya ada hubungan dengan alat bukti lain. Alat bukti selanjutnya adalah petunjuk. Alat bukti petunjuk pada pasal 188 ayat 1 KUHP, perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Peristiwa, kejadian, atau keadaan yang sesuai satu sama lain atau bersesuaian dengan alat bukti yang sah dari mana dapat ditarik kesimpulan tentang suatu tindak pidana. Fungsinya menyimpulkan adanya peristiwa pidana dan sumbernya diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Alat bukti selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di muka sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Fungsinya untuk melengkapi pembuktian dan juga bukan hanya sebagai alat bukti tunggal. Syaratnya harus diberikan secara sukarela dan di hadapan hakim di persidangan. Ada juga terdapat keterangan terdakwa di luar sidang. Pada pasal 189 ayat 2 KUHP, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan dengan syarat sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, dan yang kedua adalah didukung alat bukti yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 1531 Kapitsus 2010. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung membatalkan dakwaan terhadap terdakwa karena alat bukti yang diajukan diperoleh secara tidak sah. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip exclusionary rule, yaitu menolak alat bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum atau hak asasi manusia. Yang tadi kita sudah bahas pada pasal 184 menetapkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menolak alat bukti yang diperoleh secara ilegal, seperti melalui penyiksaan atau tanpa prosedur hukum yang benar. Hal ini sejalan dengan prinsip exclusionary rule yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Terdapat adanya hak tersangka dan juga korban. Tersangka memiliki hak untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan dirinya dan juga mendapatkan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, dan juga didampingi oleh penasihat hukum dan diperiksa secara adil dan sesuai dengan hukum. Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat menyebabkan batalnya proses hukum terhadap tersangka. Korban juga memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya, memberikan keterangan sebagai saksi, mendapat perlindungan hukum, dan juga menuntut keadilan melalui proses hukum yang sah. Namun dalam upaya menegakkan keadilan bagi korban, hukum tetap harus menghormati hak-hak tersangka dan mengikuti prosedur yang sah. Putusan Mahkamah Agung nomor 1531 Kapitsus 2010 menegaskan pentingnya penggunaan alat bukti yang sah dan diperoleh secara legal dalam proses peradilan pidana. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi dan keadilan bagi korban dapat ditegakkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Selanjutnya, saya akan menanyakan pendapat dan juga menginterview salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Baik, selamat malam. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Feriza Alfiani, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UNTAR 2023. Baik, untuk pertanyaan pertama,
Menurut Anda, apakah keterangan saksi bisa dianggap cukup untuk memvonis seseorang yang bersalah dan mengapa? Menurut aku tuh enggak ya, karena keterangan saksi itu kan, keterangan saksi aja tuh nggak cukup untuk memvonis seseorang. Karena kan harus ada minimal 2 alat bukti yang sah, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian dalam KUHP. Nah, selain itu juga keterangan saksi kan harus bebas dari tekanan dan diberikan di bawah sumpah. Jadi jika hanya mengandalkan satu saksi aja tanpa bukti pendukung lain, menurut aku ada resiko terjadinya salah vonis, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bukti petunjuk seperti rekaman CCTV dalam persidangan dan apakah bisa dipercaya sepenuhnya? Menurut aku rekaman CCTV itu bisa dijadikan alat petunjuk. Misalnya, apakah rekaman itu tidak diedit, lalu siapa saja yang merekam, dan apakah waktu serta tempat sesuai dengan kejadian. Nah, CCTV itu tidak bisa langsung dipakai untuk menghukum, tapi bisa memperkuat alat bukti lain seperti keterangan saksi atau surat. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah keterangan terdakwa sebaiknya dijadikan alat bukti, mengingat bisa saja ia berbohong untuk membela diri? Menurut aku, keterangan terdakwa itu memang sah sebagai alat bukti menurut pasal 184 KUHP, tapi nilainya paling lemah dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi hakim itu harus melihat apakah keterangan itu konsisten dan juga didukung bukti lain. Justru kalau terdakwa mengaku tetapi tidak ada alat bukti lain yang menguatkan, maka pengakuan itu tidak bisa menjadi dasar pemidanaan menurut aku. Baik, terima kasih Feriza atas waktu dan kesempatannya. Itu tadi mengenai alat bukti dan hak korban dan tersangka. Sebagai kesimpulannya, hukum acara pidana memiliki peranan penting dalam menjamin proses peradilan yang adil, objektif, dan menjunjung tinggi atas hak asasi manusia, baik bagi tersangka maupun korban. Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran material, memberikan putusan yang adil, dan melaksanakan putusan pengadilan secara nyata. Dalam proses pembuktian, pasal 184 KUHP menetapkan bahwa hanya 5 jenis alat bukti yang sah, yaitu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan prosedur hukum. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut seperti penyiksaan atau pelanggaran hak tersangka dapat menyebabkan batalnya proses hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 Kapitsus 2010. Hak-hak tersangka seperti perlindungan dari penyiksaan, hak atas penasihat hukum, dan hak mengajukan bukti harus dijaga agar proses hukum tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Di sisi lain, hak-hak korban juga penting untuk dihormati agar mereka mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang layak. Dari diskusi pertanyaan tadi yang saya dapat simpulkan adalah keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal karena rawan disalahgunakan dan juga harus selalu ada dukungan dari alat bukti lain. Selanjutnya, alat bukti digital seperti CCTV atau digital forensik bisa sangat kuat jika keasliannya terverifikasi dan memiliki kekuatan pembuktian yang objektif. Demikianlah pemaparan mengenai alat bukti dan hak-hak korban serta tersangka dalam hukum acara pidana. Semoga penjelasan ini dapat memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya proses hukum yang adil, sah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.